Pak. Gimana? Kabar baik, Pak. Pak Asep sudah terbukti bersalah melakukan penipuan pada salah satu proyek kita yang bernilai miliaran rupiah. Dan ditambah lagi, Pak, saya juga sudah menyerahkan semua bukti-bukti penipuannya kepada polisi. Lengkap semua. Dan kali ini saya yakin, Pak, dia tidak akan lolos dari kasus ini. Bagus kerja kamu. Saya dapat info kalau Pak Asep itu gadain sertifikat rumahnya untuk nyelesain proyek ini. Oh iya, tentu saja, Pak. Ini dia. Semuanya ada di situ, Pak. Good. Oke. Sekarang tugas kamu usir semua keluarga. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa ya? Perkenalkan, saya Gading. Saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa rumah kalian terpaksa saya sita. Karena Pak Asep sudah menggadaikan sertifikat rumah ini untuk proyeknya. Tapi karena proyeknya gagal dan karena ada kasus penipuan dari Pak Asep, maka rumah ini jadi milik saya. Perkenalkan, saya Gading. Saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa rumah kalian terpaksa saya sita. Karena Pak Asep sudah menggadaikan sertifikat rumah ini untuk proyeknya. Tapi karena proyeknya gagal dan karena ada kasus penipuan dari Pak Asep, maka rumah ini jadi milik saya. Nggak mungkin. Abah tuh nggak mungkin menggadaikan rumah ini. Kalau Ibu nggak percaya, bisa lihat sertifikatnya. Baik, saya beri waktu 1 jam untuk kalian kemas-kemas barang kalian dan angkat kaki dari rumah ini. Jangan sita rumah ini, Pak. Kita mau tinggal di mana? Kita nggak punya rumah lain. Saya sudah memberi kesepakatan pada Pak Asep. Jadi mohon maaf, kalian harus angkat kaki dari rumah ini. Pokoknya saya tidak akan pergi dari rumah ini. Kalian kan yang sudah menipu Asep dan sekarang kalian juga yang memperbalikkan masalah ini. Kalau kalian nggak bisa angkat kaki dari rumah ini, saya bisa tuntut kalian. Tuntut aja. Tolong kalian cepat kemasin barang-barang kalian. Waktu terus berjalan. Saya nggak bisa nunggu lama. Kita ambil barang kita yuk. Masuk aja ke dalam. Aku gak akan serahin rumah ini pada siapapun. Karena seharusnya rumah ini kan milikku. Sekarang kita harus kemana lagi? Cari kontrakan kan juga gampang. Sebaiknya kita ke kafenya Rehan dulu ya. Iya, sebaiknya kita ke tempatnya Rehan ya. Teh, ayo ikut kita, Teh. Kita pergi aja dari sini. Teteh tidak akan pergi dan tidak akan pernah pergi dari sini. Harusnya kalian teh mempertahankan rumah ini. Iya teh malah pergi. Ya, sekarang kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita sebaiknya sekarang ke tempat Rehan. Nanti kita bicarakan semuanya sebaiknya seperti apa. Terserah kalian mau pergi kemana. Pokoknya teteh tetap tinggal di rumah ini. Ibu, tolong angkat kaki dari sini karena rumah ini udah menjadi milik saya. Dengar ya. Pokoknya saya tidak akan pernah keluar dari rumah ini. Titik. Bagaimana, Pak? Apa kita paksa aja ibu ini untuk keluar dari rumah ini? Kalau ibu masih mau di sini, silakan. Biar kita kunci ya. Ya. Ya kan Oti. Buka. Bukain pintu.
kemana Pak? Kita bukain aja pintunya. Udah, nggak usah. Ayo kita pergi. Oke, kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Woi! Malah ditinggal pergi sih. Marwah! Kenapa, Wak? Tadi katanya nggak mau ikut. Ya udah sana di situ aja. Wah mohon bukain pintunya. Oh, bukain pintunya, wah mohon, jangan dikurung. Tolongin Wak. Teh, kalau Teteh mau keluar, lewat kamar Umi aja. Di sana nggak ada tralisnya. Gimana Umi mau berangkat sekarang nggak? Udah, tunggu aja sebentar. Kasihan kan? Ngapain sih nunggu Wak Grandong? Ah, ribet. Ternyata dia tidak mempan diancam. Malah aku yang dikunci di dalam rumah kayak gini. Aduh, kumaha ya. Aduh, ada sini. Aduh, tinggi banget lagi. Aduh, udah ngerjain semuanya ya. Susah deh. Ya teh kumaha. Iya, aduh, itu ngerjain pisannya. Aduh, si Marwah teh bener-bener ya, pada ninggalin lagi. Aduh. Bener-bener ya semuanya tuh pada ninggalin, pada temenin. Terima kasih. Ditunggu kedatangannya kembali. Ki. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Ini kok tumben rame-rame datang ke sini bawa koper segala? Gawat Rehan, Abah ditangkap polisi, dituduh penipuan. Ya Allah. Han, kita sekarang sama sekali udah nggak ada tempat tinggal. Sertifikat rumah itu digadaikan sama Abah buat bisnis. Dan bisnisnya tuh gagal. Rumah kita juga udah disita. Astagfirullahaladzim, Abah. Itu bener-bener ya. Dia tega banget, dia nggak pernah mikirin keluarganya. Udah, percuma aja marah-marah. Toh keadaannya juga nggak bisa berubah. Sebaiknya kamu hubungi pengacara ya. Bagaimana caranya supaya rumah itu bisa balik ke kita? Iya, Umi. Rehan akan coba temuin pengacara kenalan Rehan. Sekarang, untuk sementara, Umi, sama Asma Hana, kalian tinggal di kamar belakang dulu ya. Gak apa-apa kan? Iya. Iya. Kiki. Alhamdulillah. Tolong anterin keluarganya A ke kamar belakang. Oh ya, siap. Mari. Rehan tinggal dulu, Umi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa itu Ada apa ya, Non? Bo, aku boleh minta tolong nggak? Maaf, Kak, tolong apa ya? Yang jemput Dinda, Mbok aja ya. Aduh, aku nggak berani keluar rumah, Mbok. Ya, aku mohon boleh ya, Mbok. Mbok aja yang jemput ya. Iya, baiklah, Non. Ya, tapi Mbok hati-hati ya di jalan, hati-hati ya. Ya. Permisi. Ya. Viva, kenapa nggak kamu aja yang jemput Dinda? Kan tugas kamu jemput Dinda. Aduh, Mas Gading, aku mohon maaf banget Mas Gading. Tapi aku benar-benar nggak berani keluar. Aku takut ketemu sama Abah. Aku takut Abah nyeret aku balik ke rumah itu lagi. Aku nggak mau. Ya Allah, kasihan banget Afifah. Ternyata dia sampai setakut itu sama Abah. Udah, kamu jangan takut lagi ya. Sekarang kamu nggak bakal diganggu lagi sama Pak Asep. Kok kamu tahu namanya Asep? Kan selama ini aku cuma nyebut namanya Abah. Ya, aku udah tahu semua informasinya tentang dia. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi ya. Apa yang kamu lakuin sama Abah? Kamu jangan curiga gitu dong. Aku nggak ngapa-ngapain Pak Asep kok. Tenang aja.
Jadi gini, aku sama Pak Asep itu ada bisnis. Tapi dia udah ketahuan ngelakuin kecurangan, jadinya aku laporin ke polisi deh. Sekarang Pak Asep udah ketangkap sama polisi, udah di penjara. Ya Allah, kasihan Umi. Umi pasti sedih banget karena Abah ditahan. Maafin aku Umi, aku gak bisa memberi dukungan sama Umi di saat seperti ini. Udah, sekarang tenang ya. Yuk, kita jemput Dinda ya. Ini udah waktunya nih. Pokoknya Abah tuh nggak salah. Abah harus secepatnya dibebaskan dari tempat ini. Iya, tentu. Pasti saya akan usahakan. Gini deh, Bah. Abah kasih tahu ke Rehan, Abah itu kerja sama siapa. Biar Rehan bisa negosiasi langsung, sekalian Rehan minta lagi rumah yang mereka sita. Hah? Rumah disita? Waduh. Ini gila ya. Abah memang kerja sama orang, tapi Abah nggak pernah ketemu yang punya perusahaannya. Abah cuma ketemu dengan beberapa orang anak buahnya. Tapi Abah nggak nyangka bakal jadi kayak begini. Pokoknya kalian harus bebasin Abah lah secepatnya dari sini, pusing. Tapi Abah tahu alamatnya? Ya tahu. Nanti Abah akan kasih alamatnya, kasih nama-namanya supaya Abah segera keluar dari sini. Itu dulu yang harus diusahain. Iya, pasti saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk Abah bisa segera keluar dari sini. Ya, begitu dong. Ini ya, anak saya nanti akan mengurus pembebasan saya dari sini. Jadi mereka mengundang pengacara? Gak masalah. Diatur aja ya. Oke. Mas Gading, saya boleh izin sebentar nggak keluar? Tadi saya udah bantuin Dinda ngerjain PR sama udah nyuapin Dinda makan. Kamu mau kemana? Saya mau ketemu sama Umi dulu sebentar. Umi itu istri pertamanya Abah. Umi tuh baik banget sama aku, Mas Gading. Jadi mumpung Umi sekarang lagi di luar, aku mau ketemu sama mereka. Ya kan aku nggak mungkin ke rumahnya Abah ketemu sama Abah dan Teh Elis. Tapi mereka nggak ada di sana loh. Mereka udah pindah rumah itu. Dari mana Mas Gading tahu soal itu? Karena Pak Asep menggadaikan sertifikat rumahnya dalam proyek itu. Jadi sekarang rumahnya menjadi milik aku. Tapi Mas Gading, apa nggak sebaiknya Umi sama anak-anaknya tetap tinggal di rumah itu? Ya aku tahu aku cuma pengasuhnya Dinda. Tapi aku mohon dengan segala kebaikan hatinya Mas Gading. Kasihan mereka Mas, mereka nggak tahu harus tinggal di mana. Lagian juga gimana pun, Abah udah dapat hukuman kan atas kejahatannya Abah. Jadi aku mohon sama Mas Gading biarin mereka tinggal di rumah itu. Karena mereka itu nggak salah apa-apa Mas. Baiklah. Mereka bisa tinggal di situ lagi. Asalkan satu syarat. Kamu bisa menjadi istri aku. Karena istri aku nggak mungkin balik lagi. Dan Dinda pasti butuh seorang ibu. Dinda senang banget sama kamu. Sayang sama kamu. Afifah, gimana? Kamu mau? Maaf Mas, tapi itu nggak mungkin. Aku masih istrinya Abah. Kamu nggak usah khawatir. Dengan kekayaan dan kekuasaan saya, semua bisa diatur. Apa ini jalan aku untuk bisa melepaskan diri dari Abah?